Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda dan terima kasih banyak sebelumnya buat jamaah dari Cilegon dan juga Bekasi. Tepuk tangan dulu dong, masya Allah. Terima kasih sudah mampir ke studio Islami Tinda. Dan juga jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islami Tinda. Sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini dan juga pembahasan tema kita pagi hari ini, kita lihat dulu sama-sama tentang video viral tentang tolak kenaikan PPN sebesar 12%. Ini dia tayangannya. Ya Allah, Ya gaji Allah, suami sama gaji anak udah pasti dah ini kepotong. Kepotong ya Bu Iya ya? udah pasti. Iya, Mana iya, gaji iya. kagak naik Ya bang. Allah. Iya tapi pajaknya naik ya kan. Pajaknya naik. Iya itu gimana urusannya coba kan Makanya pusing kita. gimana itu Ustaz Maulana tuh tahu begitu? Iya, Kenapa Pak Ustadz, begitu kita gimana udah bayar coba? pajak. Mudah-mudahan pajaknya dipakai buat bener aja. Iya betul. Dengan ibu siapa sih? Dengan Ibu Vera dari Bekasi Barat. Nah Bekasi Barat, tetangga. Terus gimana Ibu Vera, ini masalahnya kayak gini mudah-mudahan ya. Iya, Orang yang bayar mudah-mudahan. pajak ini arahnya benar. Betul. Ini baru PPN Bu, belum Betul. penghasilan pribadi. PPH progresif. Bukannya pajak itu untuk pembangunan. Untuk pembangunan, kalau sampai. Makasih banyak Ibu Vera buat Iya, berbagi makasih, tempatnya. sama-sama. Tepuk tangan buat Ibu Vera, silakan komentarnya Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Setiap pengambilan keputusan dahulukan apanya? Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memihak pada rakyat. Kenapa? Melihat kondisi keadaan. Bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab di mana pada saat itu terjadi peceklik sehingga harusnya dalam hal ini mohon izin syariat Islam pemotongan tangan itu pada saat itu dihilangkan dulu karena betapa banyaknya apa yang ekonomi turun. Maka pada saat itu jamaah. Oh jamaah. Pada saat itu Masya Allah Tabarakallah diberikan keselamatan keringanan. Jangankan itu dalam hal ibadah pun kita lihat yang imam itu harus melihat siapa makmumnya di belakang. Maka ringankan. Ini dalam hal ibadah. Apalagi dalam hal kondisi kemasyarakatan harus melihat kondisi keadaan rakyat. Mohon maaf tanpa menggurui. Ayo sama-sama kita lihat kondisi keadaan. Siapapun yang bertindak jadi pemimpin tolong melihat kondisi masyarakat. Iya, jadi Bapak setuju nggak naik 12% pajaknya? Kita lihat kondisi dulu. Ah kelamaan, setuju apa enggak? Lihat kondisi, udah antarin aja balik dah, kelamaan. Jawabannya ngambang. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Jamaah. Pengen bahagia enggak? Pengen dong ya. Tapi gimana kalau bahagianya kita ini masih banyak yang dikhawatirin? Pasti begitu ya Bu ya? Pengen sih bahagia tapi khawatir. Khawatir apa? Aduh masih ada nggak rezekinya? Apalagi pajaknya naik 12%. Terus gimana? Khawatir masa lalu kita, khawatir buat masa depan anak-anak kita dan lain-lain. Banyak banget yang dikhawatirin. Hari ini kita bahas nih temanya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Apa sih temanya? Temanya adalah gapai bahagiamu, jangan khawatirkan ini. Ininya apa ini? Wah Masya Allah, nanti kita bahas sama-sama ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu sebuah video tayangan lagi tentang jangan overthinking dengan pendapat orang. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Ini Masya Allah luar biasa ya, kadang-kadang memang kita pengen hidup bahagia, pengen ngejar kebahagiaan. Tapi kadang-kadang orang ada yang ngomong Pak Kiai,
Jangan yang itu, kalau itu kan gak bagus, nanti kamu ke depannya jadi begini. Oh jadi khawatir, ya kan macam-macam. Tapi kadang-kadang kalau kita pikir lagi, pendapat orang itu kadang-kadang bisa jadi alarm juga atau pengingat juga buat kita Pak Kiai. Nah ini sekarang apa yang harus kita lakukan nih, mohon izin penjelasannya. Buat guru kita Pak Kiai Haji Agus Darmawan. Tepuk tangan dong Bu, Fadhol Pak Kiai. Baik Kak Fadli, Kiai Maulana, yang saya hormati Kiai Syam, ibu-ibu, bapak-bapak yang tercinta, pemirsa Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi nastofa amma ba'du. Jika hidup mau bahagia, jangan khawatir sama omongan orang. Terkadang omongan orang itu bisa membuat pikiran. Dalam Islam itu tidak boleh ada overthinking. Pemikiran yang berlebihan. Jangan dengar omongan orang lain, nanti bisa jalan di tempat. Jadi kalau kita mau maju Bu, Ibu sehat semuanya? Pemirsa Indonesia, kalau kita mau maju harus pakai perhitungan. Kalau kita diam di tempat itu harus waspada. Kalau kita mundur itu harus teratur. Makanya faktor penyebab overthinking terkadang-kadang ya perasaan takut gagal, Bu. Takut sama kegagalan. Kemudian yang kedua terlalu perfeksionis. Kurangnya rasa percaya diri. Terkadang kita trauma. Terkadang juga kita ketidakpastian hidup ini. Kemudian pola pikir yang selalu negatif, suuzon. Kemudian terkadang khawatir tentang pendapat orang lain. Mungkin, dalam surah An-Naml di ayat 70 dikatakan wala tahzan alaihim wala takum fi dhaikim mimma yamkurun. Jangan. Nah di sini ada kata dan janganlah engkau bersedih, Bu. Jangan engkau bersedih. Kemudian kita pikirin aja hati terhadap mereka dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap upaya tipu daya mereka. Nah, yang terpenting adalah kita bersyukur akan nikmat yang Allah sudah berikan. Amin dong. Amin. Man lam yaskuril galil lam yaskuril katsir. Siapa orang yang tidak bersyukur akan nikmat yang sedikit, berarti dia tidak bersyukur akan nikmat yang banyak, Kak Fadri. Betul. Wa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur akan jasa manusia, berarti dia enggak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak Fadli, kayaknya begitu dulu tuh ya, tapi saya ngucapin juga nih. Apa tuh, Pak Kiai? Saya punya orang tua angkat tuh di Tangerang, namanya Ismet Iskandar. Oh, ya. Pak Ismet. Nah, iya, meninggal tuh kemarin tuh ya. Semoga menjadi ahli surga. Amin. Makasih banyak Pak Kiai. Ya, amin. Tepuk tangan buat guru kita Pak Kiai Haji Agus Darmawan. Jamaah. Kita lanjut lagi ya. Kita panggil guru kita Ustadz Syam. Ustadz Syam, mau tepuk tangan dong buat Ustadz Syam dong. Ustadz Syam, benar gak sih katanya dalam Islam seseorang itu yang sulit meraih kebahagiaan atau rasa bahagia itu kalau kita terlalu khawatir akan masa lalu. Waduh. Mungkin banyak masa lalu yang sering diingat nih, bahkan akhirnya sampai dendam. Wa nauzubillah min dzalik ya. Tapi bukannya katanya masa lalu itu adalah sebenarnya guru yang terbaik buat kita. Nah ini kita dilema jadinya. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Syam. Fadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru kami Pak Kiai Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa خيرا منهم ولا نساء من نساء
عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Allahumma arhamna bil Quran. Jika ingin hidup bahagia, maka stop mengkhawatirkan. Yang kedua nih, apa itu? Khawatir akan masa lalu yang buruk. Ayat tadi mengatakan janganlah saling merendahkan laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan. Jangan saling mengolok-olok. Ternyata ayat ini turun berkenaan dengan seorang anak Abu Jahal. Anak Abu Jahal yang bernama Ikrimah radhiyallahu an wala'an abahu. Ikrimah ini adalah seorang sahabat Nabi, tapi bapaknya adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu kata Nabi SAW, hadza Fir'aun, ini adalah Fir'aunnya umat ini, orang yang jahat sekali Abu Jahal. Tapi punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah datang ke Madinah, para sahabat yang melihat kedatangan Ikrimah, wah ini mah dulu bapaknya jahat sekali sama Nabi, semua melihatnya dengan pandangan yang tidak enak. Maka turun ayat ini karena dia mengadu kepada Nabi SAW. Artinya gara-gara ayat ini mengingatkan supaya tidak terpaku dengan masa lalu. Ikrimah akhirnya menjadi sahabat Nabi yang mulia. Ikrimah menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena dilarang untuk mengingat masa lalunya. Dan orang-orang di sekitarnya juga dilarang untuk mengingatkan masa lalunya. Artinya ini salah satu masa lalu yang tidak bisa diubah nih. Bapaknya dulu siapa nih? Kita tidak bisa mengubah. Kita lahir dari orang tua yang seperti apa. Betul. Tapi kita bisa menentukan berikhtiar ingin menjadi anak yang seperti apa. Masya Allah. Ta'ala. Makasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Mas Tepuk Fadli. tangan buat Ustaz Syam. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Mungkin nih jangan lupa siapin catatannya yang mau hidup bahagia. Pokoknya kita ingat lagi tadi satu. Kalau mau hidup bahagia jangan atau mungkin stop khawatir dengan pendapat omongan orang lain. Ya, yang kedua jangan mengingat-ingat masa lalu yang buruk. Nanti kita lanjut lagi yang ketiga dan seterusnya. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.